dan kata-kata bijak Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Perlu kita memahami dan menegaskan bahwa saya ini Indonesia, entah asalnya dari Arab, entah asalnya dari Cina, entah asalnya dari Indonesia atau yang lainnya. Inilah yang disebut satu nusa, satu bangsa. Jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak terputus pahalanya meskipun kamu berada di alam kubur. Jangan mudah berburu sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit, dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Orang yang baik itu tidak mensepelekan dosa meskipun kecil dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Jangan mudah berburu sangka biar hidupmu tidak gelap dan tidak sengsara. Jangan mikir kelak jadi apa, yang penting belajar giat. Janganlah sedih atas sesuatu musibah. Kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu sendiri. Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan. Kalau kau mengaji, jangan berniat menjadi kiai, tetapi niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah kok dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang mengaji. Peganglah ucapanku ini. Saya pernah dinasehati bapak demikian. Orang di dunia ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika di akhirat susah terus, yaitu ketika di neraka. Senang terus, yaitu ketika ada di surga. Kalau kamu jadi guru, dosen, atau kiai, kamu harus tetap punya usaha sampingan agar hati kamu tidak selalu mengharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Jika kau tak bisa berbuat baik, maka tahanlah lisan
dan tanganmu dari menyakiti, setidaknya itu menjadi sedekah untukmu. Salah satu faedah berhubungan dengan masyarakat adalah adanya uji coba terhadap diri pribadi. Hal ini untuk menguji coba hati, akhlak, dan sifat-sifat batin yang tidak mungkin terjadi saat sendirian. Hidup itu bisa dikatakan tentram bila punya uang, tidak merasa gembira, dan bila tidak punya uang, tidak merasa susah. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mengajar, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Biar bagaimanapun perbedaannya, manusia tetap bisa disatukan walaupun agamanya berlainan. Salat mengajarkan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda bangsa, bahasa, dan negara, namun dalam salat tetap menggunakan satu bahasa yang sama dan menyembah zat yang sama pula. Ya Allah, kebinekaan dan keberagaman yang Engkau titahkan kepada kami adalah benar sesuai irodamu, agar kami saling mengenal satu sama lain. Kesalahan seorang santri ialah ketika ia mulai kehilangan rutinitas wiridannya. Dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang mengaji. Kalau mau berbicara, janganlah di saat kamu marah. Ilmu itu nomor 2, dan nomor satunya ialah amal. Namun ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meskipun tidak diamalkan. Orang yang perutnya selalu kenyang akan sulit menjadi seorang alim. Wahai pemilik bulan yang agung, bulan Agustus, bulan yang diagungkan oleh kami dan olehmu, di mana kau utus Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul di bulan Agustus, sebagaimana engkau anugerahi kemerdekaan kami. Bangsa Indonesia ini perlu mempunyai wawasan kebangsaan disertai pengetahuan tentang pergerakan para pendahulu seperti gerakan Budi Utomo. Karena orang tidak menghargai gurunya atau pendahulunya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya dengan kesengsaraan. Barang siapa ingin bertahan mengajarkan ilmu agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu hablum minallah harus dikuatkan dan hablum minan nas harus dijaga dengan baik. Islam tidak akan roboh karena menghormati agama lain. Termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tidak mau bertani karena untungnya sedikit.
Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang. Tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan, tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek. Sebaliknya, jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, semuanya ditinggal. Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Rasulullah telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. Semua barang itu akan hilang. Orang makan daging juga akan hilang dagingnya. Tetapi ada yang tidak hilang, yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. Orang ketika sholat malam mengajak-mengajak, berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas. Karena waktu malam itu waktu istirahat. Kalau mau sholat memang dari keinginan diri sendiri. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang. Ini alamatnya orang akan senang. Manusia baik itu tidak berubah sikapnya dikala senang dan dikala susah. Uang mahar itu berkah kalau buat modal usaha. Jadi nanti kalau kamu nikah, usahakan uang maharnya yang tidak banyak. Nanti setelah kamu nikah, kamu bisa minta izin istrimu untuk menggunakan uang mahar tersebut buat modal usahamu. Insya Allah usahamu barokah. Jalan surga itu ilmu. Bisanya mendapat ilmu itu mengaji. Ngaji cara ulama atau kiai. Modern ya modern, tapi jangan lupa mengaji walaupun seminggu sekali. Jika memilih istri itu yang tidak terlalu mengerti dunia, karena seberapa anakmu soleh tergantung seberapa solehnya ibunya. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Sebaik-baiknya harta adalah anak yang soleh dan soleha pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Sejak kecil Mbah Mun dididik dalam lingkungan nilai-nilai agama yang kuat. Tidak hanya itu, ia juga belajar secara khusus ilmu agama kepada ayahnya sendiri hingga usia remaja. Pada usia 21 tahun, Mbah Mun menuntut ilmu agama di Mekah, Arab Saudi pada tahun 1949. Di Arab Saudi, beliau berguru dengan ulama-ulama dunia dengan beragam ilmu, mulai ilmu fikih, ushul fikih, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu agama lainnya. Setelah di Indonesia, Mbah Mun menunjukkan kerendahan hatinya tetap belajar kepada kiai-kiai besar NU
tanah Jawa. Mbah Mun juga berguru kepada kiai di pesantren di Lirboyo, juga kepada kiai-kiai yang berpengaruh di Rembang, Demak, Cirebon, hingga Tuban. Sikap Mbah Mun yang moderat membuat umat dan beberapa tokoh politikus merasa teduh meskipun adanya perbedaan pandangan politik. Mbah Mun wafat pada tanggal 6 Agustus 2019 di kota Mekah. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Ma'alah, Mekah. Demikian Sobat Sukses dimanapun Anda berada, semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya dan bagi umat Islam pada khususnya. Semoga NU dapat melahirkan tokoh-tokoh besar sekelas Mbah Mun dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid serta pendiri NU sendiri. Sobat Sukses dimanapun Anda berada, terima kasih yang selalu setia bersama kami, dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen. Semoga video-video kami bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.